Ya teman-teman, perkenalkan, nama saya Alfredo Siromena dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem operasi. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian sistem operasi komputer, yang kedua, fungsi sistem operasi komputer, ketiga, jenis operasi komputer, keempat, cara kerja sistem operasi komputer, dan yang terakhir, contoh sistem operasi komputer. Pengertian sistem operasi komputer. Menurut Abbas Ali Pangeran dan Doni Arius dalam buku Sistem Operasi 2010, sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen, kerja, dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Fungsi sistem operasi komputer. Fungsi utama dari sistem operasi ialah mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi untuk menyediakan layanan ke pengguna sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Selain dua fungsi tersebut, sistem operasi komputer atau operating system juga berfungsi untuk mengelola data yang ada dalam komputer serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Jenis sistem operasi komputer. Yang pertama, MS-DOS atau Disk Operating System. MS-DOS merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Kelebihan utama dari MS-DOS ialah tidak banyak menghabiskan memori komputer. Namun, kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali. Yang kedua, sistem operasi Windows. Windows menjadi operating sistem terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop. Kelebihan utama dari sistem operasi Windows ialah cara menjalankan dan instalasinya mudah, sedangkan kelemahan utamanya ialah rentan terkena virus. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Linux juga cukup sering digunakan oleh pengguna komputer, walau jumlahnya tidak banyak sistem operasi Windows. Linux memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja sistemnya. Kelebihan utama dari sistem operasi Linux ialah bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, tetapi hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham teknologi. Untuk kelemahan utamanya ialah cara instalasinya lebih susah dibanding Windows. Keempat, sistem operasi macOS. macOS sering juga disebut Macintosh. Sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer Apple. Pengguna macOS juga lebih sedikit dibanding pengguna Windows dan Linux. Kelebihan utama dari sistem operasi macOS ialah tidak mudah terkena virus, sedangkan kelemahan utamanya ialah menjalankan sistem operasinya agak lebih susah dibanding Windows dan Linux. Cara kerja sistem komputer. Sistem operasi komputer memiliki 4 tahap kerja, yakni pertama, melakukan manajemen proses. Artinya, sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Yang ketiga, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Yang keempat, tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Contoh sistem operasi komputer. Sistem operasi ini masih mengalami pengembangan fitur dan lain sebagainya. Contoh sistem operasi Windows yakni Windows 11,
Windows 10, Windows Vista, Windows XP, dan yang lebih tua. Selain itu juga ada sistem operasi Linux dan macOS yang digunakan masyarakat walau tidak sebanyak Windows. Tentunya sistem operasi ini akan terus mengalami pengembangan atau peningkatan fitur sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Ya, demikianlah pembahasan saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Shalom.